Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Sidang dimaksudkan khususnya dalam keadaan diri jangan berkata-kata ketika menopati sesuatu Allah karena yang demikian itu menghilangkan ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dengan corak bentuk yang berbeda-beda daripada masjid kepada masjid, tempat yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, masjid yang berbeda-beda, daripada berbagai perbedaan yang kita sebutkan tadi itu, namun ternyata dengan keseragaman yang sama saat ketika kita mendengar pesan yang dipesankan oleh Tuan Khatib. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah,
marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan, dengan bahasa yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan masjid yang berbeda-beda, dengan manusia yang berbeda-beda, dengan keadaan yang berbeda-beda, namun dengan pesan yang sama. Tingkatkan kualiti keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Maka dengan pertanyaan yang patut kita tanyakan pada diri pribadi kita masing-masing, sejak daripada zaman Sayyidina Rasulullah SAW sampai kepada detik kita sekarang, daripada generasi kepada generasi, daripada kumpulan kepada kumpulan, dengan pesan yang sama, wasiat yang sama, penyampaian yang sama. Kalaulah terdapat perbezaan, itu perbezaan dengan bahasanya tapi dengan isi kandungan yang sama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Rasulullah, kalau kita ajukan pertanyaan yang seperti itu, kenapa dengan takwa Allah, kenapa dengan al-wasiyatu bi taqwa Allah yang dipesankan kepada kami pada tiap hari Jumat? Rupa-rupanya di antara daripada hikmat dan rahasianya, apakah kira-kira yang kita dambakan itu keselamatannya? Apakah kira-kira yang kita inginkan itu adalah keamanannya? Apakah kira-kira yang kita targetkan itu agar bagaimana selamat dan sehat jasmaninya dan juga selamat dunia dan akhiratnya? Baik yang kita dambakan itu urusan dunia atau juga yang kita harapkan adalah urusan akhirat? Jawabannya itu dengan taqwallahi jalla jalaluh. Mari kita renung bersama firman Allah yang berbunyi, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun daripada kalian akan menyeberanginya, tidak ada pengecualian. Dia rais, dia mar'us, dia hakim, dia mahkum, dia amir, dia makmur, dia sultan, dia raja, presiden, menteri, rakyat jelata, siapapun, atas pernyataan yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim dengan firman Allah yang berbunyi, wa in minkum, tidak ada seorang pun daripada kalian illa wariduha, melainkan dia akan menyeberangi neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Tapi dengan lanjutan daripada ayat tadi itu, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Keselamatannya dengan takwa, kesejahteraannya dengan takwa, terelak daripada api neraka juga dengan takwa. Hudan lil muttaqin, bimbingan dan hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Rupa-rupanya pesan daripada Tuhan hati pada tiap Jumat dengan pesan yang sama itu justru untuk kita mendapatkan kesejahteraan, untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan, untuk kita mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Nah sekarang yang paling ramai sekali yang sanggup untuk mempengaruhi segala ucapan, segala perbincangan, segala perbualan yang namanya COVID-19, yang sehingga sampai membuat manusia jadi lumpuh, sampai dengan kita jadi ketakutan, sehingga sampai dengan kita sampai menjauhkan diri daripada Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira saat ketika dengan kita sedang berada di luar, saat ketika dengan kita jauh daripada perintah, pada waktu dengan kita jauh daripada masjid, jauh daripada zikir, jauh daripada takwa Allah, jauh daripada muraqabatillah, jauh daripada zikrullah, akan mampu untuk mengatasi COVID-19 yang sedang merebak daripada hari-hari semakin naik angka dan juga dengan bilangannya? Jawabannya ittaqullah. Mari kita dengan paparan sejarah sejak pada beberapa abad yang lalu, sejak pada beberapa masa yang lalu, apakah kira-kira itu dengan musibah yang Allah timpakan kepada kaum Lut, kepada kaum Saleh, kepada kaum Hud, kepada kaum Nuh, dan juga dengan para nabi-nabi yang sebelumnya, dan juga dengan kejadian-kejadian musibah malapetaka yang Allah timpakan kepada umat-umat yang terdahulu, dan juga tidak terkecuali dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab-musababnya disebabkan kena kesyirikan, asbab-musababnya disebabkan kena kekufuran, asbab-musababnya disebabkan kena ingkar, tidak patuh dan tidak percaya dengan kenabian seorang nabi, dengan kerasulan seorang rasul, atau disebabkan kena maksiat dan kemungkaran.
kemukaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan terlalu menghayal dengan seorang nabi dan rasul. Nabi yang pertama hanya dengan satu kesalahan saja, memakan buah khuldi, ternyata Allah turunkan daripada surga. Tidak terkecuali juga dengan kesalahan daripada para sahabat saat ketika tidak mematuhi baginda pada peristiwa Uhud, akhirnya mereka ditimpa kekalahan. Tidak terkecuali juga dengan kejadian yang seumpamanya pada peristiwa perang Hunain, disebabkan karena merasa angkuh atau dengan bahasa merasa bangga dengan jumlah bilangan yang ramai, akhirnya mereka menjadi kucar kacir dalam kekalahan. Ini dalam catatan sejarah kemaksiatan, kelap-kelap malam, kelap-kelap hiburan, minuman keras, pelacuran, judi, kezaliman, kediktatoran, itu adalah asbab yang mendatangkan bala dan malapetaka. Kalau pada waktu kita sakit jantung, kalau pada waktu dengan kita ada buah pinggang, kalau pada waktu kita ada paru-paru, atau dengan penyakit-penyakit yang seumpamanya, itu tidak dapat diobati dengan minyak angin, dengan minyak kapak, atau juga dengan bam, atau dengan minyak gamat. Itu akan dapat diobati mungkin dengan cara dibedah, pembedahan, atau dengan terapi perobatan yang maksimal. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak boleh di sini, maka dengan kita akan pergi ke Pulau Pinang. Tidak boleh di Pulau Pinang, akan dibawa ke KL. Tidak boleh di KL, kita akan pergi ke Singapura. Tidak boleh Singapura, kita akan terbangkan ke Amerika, berobat ke Eropa, belanja beribu-ribu RM untuk kita mendapatkan kesembuhan. Nah, kenapa kita tidak mengobati COVID-19 dan juga kita tidak membentras, membesmikannya dengan cara yang seperti itu, dengan cara berinabah, dengan cara kembali, dengan cara tobat, dengan cara bermusalahah, berdamai dan berbaik-baik dengan Allah Jalla Jalaluh. Masjid jangan ditutup, jangan kita jauhkan orang ramai daripada rumah Allah. Zikir yang akan mengundang rahmah, zikir yang akan mengundang maghfirah, zikir yang akan mengundang keampunan, ridha daripada Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira dengan kita tidak mengambil ibrah dengan Nabiullah, peristiwa yang berlaku dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrus, tapi ternyata justru dengan api yang membakar, Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api neraka, jadilah kau sejuk dan selamat. Tidak hanya setakat sejuk saja. Kalau setakat sejuk saja, sejuk juga boleh membekukan dan juga boleh mematikan. Tapi sejuk wasalaman juga selamat. Itu kira-kira karena apa saja? Macam mana dengan Nabiullah Ibrahim boleh terselamat daripada api? Kalau beliau boleh terselamat daripada api, macam mana kita tidak boleh terselamat daripada COVID-19? Gimana solusinya? Bagaimana rumusannya? Maka dengan jawabannya, kata malaikat Jibril, alaika hajatun, alaka hajatun, apakah kamu ada hajat dengan aku? Jadi kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, kalau dengan kamu tidak ada apa-apa atau aku tidak berhajat. Wa amma ilallah, sementara kepada Allah, fa ilmuhu bi'ilbi hali yughnini an su'ali, ilmunya Allah tentang aku itu tidak memerlukan aku untuk meminta dan memohon. Pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Tadi saya mendengar arahan daripada yang di Pertuan Agung kita agar di masjid-masjid mengadakan salat hajat. Ini arahan yang cukup bijak, arahan yang luar biasa, arahan yang patut untuk kita patuhi. Kemana kalau pada waktu kita berada di musim kemarau? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, sudah sampai 6 bulan hujan tidak turun-turun. Ingatkah kita kira peristiwa 5 tahun yang lalu pada waktu dengan Selangor tidak hujan? Ternyata pada itu arahan dari Tuanku Selangor agar di seluruh negeri Selangor diperintahkan untuk melaksanakan salat istisqa. Kenapa kepada salat? Berarti itu sebagai satu panduan kepada kita untuk mengatasi musibah. Tidak boleh menjauh daripada Allah, menjauh daripada majlis zikir, menjauh daripada masjid, menjauh daripada salat Jumat, salat jamaah, zikir tasbih, amalan, menghidupkan majlis
majelis ilmu ini sebagai penangkal utama, tidak hanya setakat untuk menangkal, tapi juga untuk menyelamatkan kita daripada segala problem dan juga daripada segala musibah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak terkecuali juga dengan pernyataan yang dinyatakan di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Ayyub alaihissalam. Wa ayyubu idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabiullah Ayyub yang Allah uji, yang pertama dengan harta, yang kedua dengan anak beranak, yang ketiga dengan diri pribadi beliau, dengan penyakit, sehingga sampai beliau dipulaukan, sehingga sampai dengan dikucilkan. Hanya satu saja yang setia bersama beliau, itulah istri beliau sendiri. Kira-kira agar bagaimana suasana akan boleh, agar bagaimana aku mendapatkan kesembuhan, kesejahteraan, keselamatan. Ternyata dengan Nabiullah Ayyub alaihissalam pun juga pasrah mengadu dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitulah juga dengan cerita Wadhannun idh dhahaba mughadiba, dan juga dengan Nabiullah Yunus yang ditelan oleh ikan paus yang berada fi dhulumatin ba'duha fawqa ba'din, di dalam beberapa kegelapan. Laula, kalau bukan karena Nabiullah Yunus alaihissalam minal musabbihin, di kalangan orang yang bertasbih, yang mengingat Allah, akan senantiasa berada di dalam perut ikan sampai kepada hari kiamat. Yaqul, dengan ratapan hati daripada Nabiullah Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi saya sebutkan, selama kita kaum muslimin belum menyatakan di hadapan Allah inni kuntu minadh dhalimin, tidak mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Kezaliman kita dengan ilmu, kezaliman kita dengan waktu, kezaliman kita dengan tenaga, kezaliman kita dengan pikiran, kezaliman kita dengan anak dan bini, kezaliman kita dengan lingkungan. Apakah kira-kira pada saat ketika dengan kita akan berkempen seumpama di Sabah, terancam dengan keadaannya kita pergi, tapi ternyata pada itu dengan seruan daripada Allah untuk kita datang melaksanakan salat Jumat, yang dengan kita diperintahkan untuk kita bergegas untuk melaksanakannya, ternyata dengan kita tidak pergi. Rabbana zalamna anfusana, betul-betul dengan kami zalim, menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Pengakuan seperti itu daripada Nabiullah Adam, pengakuan dan lantunan tapis semacam itu daripada Nabiullah Yunus, yang menjadi asbab Allah menyelamatkan mereka daripada malapetaka. Begitulah juga perkataan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pasukan yang baru terlatih, jumlah bilangan yang tak ramai mana, sementara dengan dua kekuatan menjadi melutut ketakutan dengan pasukan Islam. Yang pertama Parsi, yang kedua Romawi. Apakah kira-kira dengan persenjataan yang canggih? Apakah kira-kira dengan perekonomian yang pesat? Apakah kira-kira dengan gedung-gedung dan juga dengan apartemen-apartemen yang mencagar langit? Apakah kira-kira dengan budaya dan juga dengan teknologi yang serba hebat? Tidak, demi Allah tidak. Apa kata Sayyidina Umar? Innama tunsaruna ala a'daikum, kalian itu diberikan kemenangan oleh Allah sebab lita'atikum lahu wa liisyanihim lillah, sebab karena kalian bertakwa kepada Allah dan disebabkan karena mereka asi durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka pada hari yang mulia ini kita dapat buat satu kesimpulan. Kalau seandainya Roma yang sembahyang Jumat di tempat-tempat parking kereta, bersambung lagi sampai ke jalan raya, bersambung lagi sampai ke Sungai Petani, tol Sungai Petani utara dan juga selatannya, insya Allah Allah akan mengesihani kita, Allah akan turunkan rahmatnya. Tapi pada waktu kadang-kadang pintu masjid ditutup dan orang yang lebih daripada hitungan yang di dalam, maka pada waktu itu pintu ditutup, yang selebihnya tidak dibenarkan untuk masuk, yang sebenarnya selebihnya maka yang mereka akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Apakah kira-kira sikap kita yang seperti itu? Apakah kira-kira dengan kita yang meninggalkan kewajiban akan melamar, akan mengundang rahmat dan maghfirah daripada Allah, atau justru yang sebaliknya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebanyak apapun jumlah bilangan atlet-atlet di negara Islam,
sejumlah berapa banyaknya pemain-pemain Gusti Tomoy dan juga dengan yang seumpamanya di negara Islam, seramai apapun jumlah bilangan pelakon-pelakon dan juga dengan seniman-senimannya, kelab-kelab malamnya, atau seperti apapun majunya teknologi dunia, perekonomian dunia, kepemimpinan dunia, tetap tidak akan mampu untuk menangkal musibah, cobaan dan ujian yang Allah timpakan. Yang mampu untuk menangkal musibah, yang mampu untuk membentras segala kejadian-kejadian yang berlaku, yang mencabar keselamatan kaum muslimin, yang mencabar keselamatan dunia, takwa Allah. Itulah dengan pesan yang dipesankan oleh khatib pada tiap hari Jumat, usikum, dengan bermacam bahasa, bitakwa Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sambungannya dengan melaksanakan segala perintah. Sekarang perintah-perintah Allah kita abaikan. Ramai yang tidak sholat, 70% Melayu tidak sholat, ramai yang meninggalkan puasa Ramadan, ramai yang tidak membayar zakat, ramai yang durhaka, ramai yang berzina, ramai yang minuman, terbabi dengan minuman, ramai yang menjagi kaki perjudian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Marak-maraknya ini bukan bahasa hakikat, tapi dengan kita dapat melihat. Minta maaf sedikit dengan tambahannya, selasa setan, sedegil setan, terkutuknya setan yang terajam, yang dirajam oleh Allah Jalla Jalaluh. Jahatnya setan. Kenapa berperang antara dua negara Islam? Kenapa berlakunya kezaliman dan kediktatoran? Kenapa riswah? Kenapa korupsi? Kenapa menipu? Kenapa sampai membunuh? Kenapa sampai merogolnya? Jawabannya itu adalah godaan bisikan syaitan. Jahat-jahatnya syaitan tak pernah kata tutup masjid. Renung. COVID-19 kamu hebat. Saya tabi. Saya mengakui kehebatan kamu, yang dengan kamu sanggup untuk menutup kelap-kelap malam, dan itu kebaikannya. Tapi pada masa yang sama kamu keterlaluan, sehingga sampai kami terpaksa untuk menutup rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Maka rumah-rumah Allah seketika dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai dengan kita beranggapan dan kita ucapkan astagfirullahalazim, minta ampun, minta maaf, minta ridha ya Allah. Saat ketika dengan kami menyamakan masjid itu dengan kelap malam. Tutup kelap malam bagus, tutup kelap-kelap hiburan wajib, tutup tempat-tempat maksiat sewajarnya. Tapi rumah Allah, surau atau juga musalla, majlis-majlis ilmu tidak boleh ditutup. Sebab itu adalah pangkalan yang mampu untuk menyelamatkan, membackup dan memperisai negara kita daripada segala musibah. Sebutkan saja kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, atau sebutkan saja kejadian-kejadian yang berlaku. Asbab musababnya itu adalah al-isyan, kedurhakaan, kedegilan, kemaksiatan, kemungkaran. Ternyata yang menjadi asbab kebahagiaan dan kesejahteraan, dan dengan mereka ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh dengan cerita beberapa nabi yang telah saya sebutkan tadi itu, karena mereka pasta tobat inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nashal ummah wa kashafa al ghummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Yang walaupun dengan keputusan yang pasti dan muktamad sebagai salah seorang daripada ahli neraka, tapi pada waktu diseret untuk menuju pintu neraka jahanam, maka dengan hamba tadi itu menoleh-noleh ke belakang. Instruksi malaikat, coba dipanggil. Salah satu daripada sejumlah sekian ramai yang menuju pintu-pintu gerbang neraka, terdapat salah seorang daripada mereka yang menoleh-noleh ke belakang. Allah tanyakan, kenapa awak menoleh-noleh ke belakang? Sebab karena aku berbaik sangka dengan engkau ya Allah. Sebab karena aku masih mengharapkan rahmat dan maghfirahmu ya Allah. Yang sehingga berbaik sangka oleh penghuni neraka boleh menjadi asbab keselamatan, sehingga Allah rabah orang tadi itu dengan keputusan muktamad menjadi ahli neraka, ternyata berubah keputusannya untuk menjadi salah seorang daripada ahli surga. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah saat ketika kita menjadi tetamu Allah. Tempat yang paling aman itu adalah masjid. Tempat yang paling membahagiakan itu adalah masjid. Tempat yang paling mendekatkan kita kepada Allah itu adalah masjid. Gudang rahmat itu adalah masjid. Gudang maghfirah itu adalah masjid. Gudang keampunan itu adalah masjid. Tempat yang dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh itu pun juga adalah masjid. Allah berpesan kepada kita semuanya, baik pada waktu kita di dunia atau pada detik-detik terakhir sebelum kita menghembuskan napas yang terakhir, agar dengan kita berbaik sangka, berprasangka baik dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku berada para prasangka hamba-hambaku. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, insyaallah kebaikannya akan kita dapatkan. Kalau kita berburuk sangka dengan Allah, keburukannya akan menimpa waliyadu billah. Maka pada waktu kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah, di tempat yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, apabila Allah timpakan musibah kepada satu bangsa, kepada satu umat, kepada kaum, niscayalah musibah, malapetaka dan bala tersebut akan terelak daripada jamaah masjid. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Kenapa kita terlampau ketakutan saat ketika kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu, di hadapan Allah. Allah yang akan memberikan perlindungan. Allahuma'i, Allahu syahidi, Allahu muttali'un anaya. Ini diantara daripada slogan yang patut untuk kita ucapkan pada waktu kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Bila dengan kita dengan Allah, uzkuruni azkurkum, banyak-banyaklah kalian berzikir mengingatku, aku akan mengingatmu. Kalau seandainya yang tidak salat tadi itu masih juga meninggalkan salat, kalau seandainya yang durhaka dan memutuskan tali silaturahim tetap juga durhaka dan memutuskannya, kalau umat ini tidak kembali beristighfar, bertobat dan berinabah kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, masalah kita mungkin tidak akan teratasi, mungkin juga lambat baru teratasi. Maka kita seimbangkan agar bagaimana jamaah masjid yang berada di rumah Allah, jamaah zikir, jamaah tasbih, jamaah tahlil, jamaah selawat, ini melebihi jumlah bilangan. Mereka yang lengah dan lalai, yang jauh daripada rumah Allah, menjauhkan diri daripada rumah Allah, tidak akan mendatangkan sebarang kebahagiaan baik di dunia maupun juga di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذه اللحظة الشريفة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خزلته ولا ظالما إلا قسمته ولا ضالا إلا هديته ولا صغيرا إلا ربيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا استجبته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره يا سميع الدعاء وفقنا وفق ولاة أمورنا khususan mudabir hadal balad Tuanku Sultan Kedah wa wali ahdil amin wafaqana wa iyyakum ila ma fi salih lisal muslimin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allah